3 kali, pagi-pagi terakhir luar biasa, begitu ya? Ya. Yang jawab masuk bro. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Adik-adik sehat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, adik-adik gimana tidurnya di hotel? Alhamdulillah. Hah? Nyenyak? Ada yang nyenyak, ada yang enggak. Oh, teman-temannya berisik. Ya, nggak apa-apa ya, biasa dengan teman-teman seperti itu ya. Baik adik-adik, kita lanjut perjalanan ya. Kita mau ke Tangkuban Perahu ya. Durasi perjalanan menuju ke Tangkuban Perahu itu sekitar setengah jam atau 30 menit. Lumayan ya. Iya. Dan di sini saya mohon adik-adik untuk menyimak apa yang saya sampaikan ya. Sekitar ya, cerita tentang Sangkuriang. Sudah pernah dengar belum? Belum. Ya, adik-adik, gunung yang akan kita kunjungi adalah Gunung Tangkuban Perahu. Ini berkaitan dengan cerita Sangkuriang dan Dewi Dayang Sumbi. Mau dengar? Mau. Ya. Mbak Nana mau dongeng nih, dengerin ya. Ya. Dia nanti bisa cerita lagi ke teman, ke orang tua. Ternyata Gunung Tangkuban Perahu ada legendanya loh, gitu ya. Jadi ceritanya begini. Awal mulanya ya suatu kayangan ya. Di suatu kayangan itu hidup dewa-dewi ya. Mereka bahagia sekali ya. Tapi ada sepasang ya, dewa dan dewi ini yang melanggar peraturan. Maka oleh dewata mereka dikutuk. Yang dewi ya dikutuk untuk turun ke bumi menjadi hewan. Namanya Celeng Wuyungyang. Namanya Celeng Wuyungyang ya, bukan saru tapi memang celeng itu babi hutan itu ya. Kemudian dewa yang laki-laki dikutuk menjadi anjing bernama Situma, anjing hitam gitu. Syaratnya buat mereka si Wuyungyang harus bertapa biar bisa menjelma menjadi dewi lagi. Demikian juga Situmang, jika ada seseorang yang mencintainya akan kembali menjadi dewa. Nah, kemudian lain kisah lagi, ini ada seorang prabu atau raja di kerajaan Pajajaran ya, Jawa Barat, bernama Prabu, saya kok lupa, Prabu Sungging Prabangkara ya, bebas lagi, maaf ya, Prabu Sungging Prabangkara. Nah, Prabu ini gagah perkasa, tentu saja ganteng ya, dan beliau suka sekali berburu ke hutan. Nah, suatu hari dia berburu ke hutan, dia tuh aduh capek ya, gerah gitu. Kemudian dia kencing. Nah, dia kencing di semacam tempat ya, itu daun keladi ya, nggak sengaja aja sor gitu ya, kencing. Nah, si Wuyungyang ini yang sedang bertapas melintas dalam hutan. Kemudian dia merasa haus. Kemudian air kencing dari sang Prabu diminumnya. Setelah itu berapa bulan kok hamil ya? Ini cuma cerita ya, hamil, Wuyungyang ini hamil. Ya si Prabu nggak tahu ya, belum tahu ini si Prabu Sungging Prabangkara nggak tahu. Ya. Hamil, kemudian melahirkan seorang anak yang kemudian nanti ketika dewasa bernama Dayang Sumbi. Nah, si Prabu ini, sang Prabu ini mendengar bahwa di hutan ini ditemukan atau ada seorang anak perempuan cantik ya, yang beliau sebelumnya tidak tahu bahwa dia adalah merupakan anaknya. Dan Prabu Sungging Prabangkara ini ke hutan untuk mengambil anak tersebut, dibawa ke kerajaannya, diasuh ya sampai dewasa. Tumbuhlah bayi cantik ini menjadi seorang dewi ya, yang diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ini punya hobi menenun. Kemudian pada suatu hari
ya usianya di atas kalian lah ya, sudah dewasa, cantik ya, perempuan cantik kayak kalian ya. Dewi dan Sumbi ini menenun suatu hari ya. Dan ini memang sudah ada Situmang ya, sudah memang menjadi peliharaan dari Prabu Sungging Prabangkara ya. Menenun, kemudian pada suatu hari alat tenunannya itu jatuh, belimbing ya. Nah, Dayang Sumbi itu merasa malas, kok mager sekali ya mau ngambil, andai saja ada seorang laki-laki yang mau mengambilkan alat tenunku, maka akan kujadikan suami. Terus kalau perempuan akan kujadikan saudara. Dilalah yang ada di situ Situmang yang ngambil ya kan. Sementara Situmang kan hewan, tapi Dayang Sumbi nggak tahu kalau Situmang itu adalah perwujudan dari dewa ya. Dewi Dayang Sumbi tidak tahu kalau Situmang adalah jelmaan dewa. Kemudian Situmang yang mengambil alat tenunnya ya. Dayang Sumbi terkejut, aduh kok yang ambil Situmang ya. Situmang ini kan hewan, tapi karena Dayang Sumbi ini orangnya kan konsisten tanggung jawab ya. Jadi mau nggak mau dia menjadikan Situmang sebagai suaminya gitu. Akhirnya menikahlah mereka ya. Sang Kuryang memberikan hati celeng ya, kepada ibundanya si Dayang Sumbi untuk kemudian hati tersebut dimasak ya. Ibunya ini curiga kok Sang Kuryang pulang sendirian ya, Situmang mana, ditanyain, anakku Sang Kuryang, kamu kok pulang sendirian, di mana Situmang? Sang Kuryangnya bingung mau jawab gimana lah, itu hatinya udah dimasak ya, udah dimakan gitu. Tapi karena memang si Sang Kuryang sebenarnya anak yang jujur, dia menjawab dengan ketakutan, maaf ibunda, Situmang sudah mati, hatinya itu tadi ibu masak. Ibunya langsung kayak sinetron Indonesia gitu, apa? Kamu si Dayang Sumbi kaget. Nah, Sang Kuryang kan nggak tahu kalau Situmang itu ayahnya. Berarti hati yang dimakan itu hati Situmang. Iya ibunda. Lah langsung kan marah, udah nggak menjelaskan kenapa sampai marah. Ini ibunya megang ini cetok yang buat ngituk nasi itu, dilempar peletak kena ini kepalanya si Sang Kuryang sini. Aduh, ibu kenapa begitu? Kamu ya anak durhaka. Kenapa ibu? Kamu pergi, kamu dari sini, pergi kamu. Jangan, aku gak ingin melihat wajahmu lagi gitu Mas Dayang Sumbi. Sang Kuryang juga kaget, kecewa, marah, pokoknya campur aduk. Kok ibu sekejap itu sama aku memukul kepala ya sampai sakit berdarah. Sang Kuryang lari ke hutan, lari jauh mungkin, lari sambil nangis ya kan, kecewa. Ya, kedua insan ini ya, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi masing-masing sangat menyesali. Dayang Sumbi pun menyesali, menangis. Terus kemudian dia berdoa kepada Dewata. Nah, agamanya belum Muslim ya, belum Islam. Berdoa kepada Dewata bahwa dia mohon maaf dan agar juga Sang Kuryang dimaafkan atas kesalahannya, atas ketidaktahuannya ya. Dan dia dalam tapanya itu berjanji tidak akan makan daging. Jadi dia hanya akan makan daunan, lalapan. Nah, ini kenapa juga orang Sunda terkenal cantik-cantik ya, kulitnya kenceng dan bersih. Itu karena mereka suka makan lalapan. Ada suka makan lalapan? Suka enggak? Oh enggak, iya bagus loh lalapan. Nanti ada rumah makan yang menyediakan lalapan, dicobain ya, lalapan dengan sambelnya. Sukanya apa sih, seblak ya? Iya, seblaknya nggak pakai sayur. Seblaknya adanya mie, adanya sosis, ya kan? Ya, coba. Jadi mulai sekarang udah cantik kayak Dayang Sumbi ya. Kemudian ya Dayang Sumbi pertama. Dayang Sumbi ini diberi kecantikan memang ya, jadi awet muda sampai usianya menua. Dan
Sering berjalannya waktu, Dayang Sumbi menjalani kehidupannya sendiri, dan Sang Kuryang mengembara ke dalam hutan ya. Dalam pengembaraannya Sang Kuryang ini ya, makin tumbuh dewasa. Hobinya ini ilmu kanuragan itu ya. Ya dalam hutan itu kan banyak makhluk-makhluk yang ya halus gitu ya, jin gitu ya, genderuwo gitu ya. Nah bertarung, nanti mereka kalah. Kalau kalah, aku jadi pengikutmu ya Sang Kuryang. Oke. Akhirnya banyak ya pengikutnya makhluk-makhluk halus ini. Nah ini makhluk halus ini yang nantinya akan berperan dalam mewujudkan keinginannya Sang Kuryang. Kemudian pada suatu hari Sang Kuryang bermaksud kembali ke desanya ya, kampung halamannya. Karena Dayang Sumbi diberi ke awet mudaan ya, cantik gitu ya. Si Sang Kuryang juga tidak tahu. Suatu hari bertemu, wah siapa itu gadis cantik ya, terpesona. Dayang Sumbi pun demikian, bertemu dengan Sang Kuryang. Siapa ya pemuda kok gagah ganteng begitu. Bertemulah Sang Kuryang dewasa dengan Dayang Sumbi yang masih berparas cantik dan awet muda ya. Mereka bertemu, bertatap mata, teng 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 teng, saling suka ya. Ini ada relief tentang cerita Sang Kuryang tadi yang lewat ya. Ya. Mereka saling jatuh cinta. Siapa kamu gitu? Siapa kamu? Kenalan ya. Kenalan. Kok parasnya tampan gitu. Dayang Sumbi ini udah curiga, kok mirip anakku ya, tapi nggak mungkin lah. Kemudian karena mereka saling jatuh cinta, akhirnya ya itulah ta'aruf ya, bukan. Ya, begitulah saling dekat. Suatu hari mereka sedang bercengkrama ya, ngobrol, ngopi ya kan, makan jajan, makan seblak, makan batagor, makan somai, makanan jajanan khas kota Bandung ya. Si Sang Kuryang itu duduk di pangkuannya Dayang Sumbi ya. Dayang Sumbi itu sambil mengelus-ngelus gitu, sayang, kamu udah makan belum sayang? Lah tanpa sengaja kok apa ya, menyentuh bagian kepala yang bekas luka. Kalau bahasa ada apa, bekas luka di kepala? Pitak, bukan pitak ya. Ya Bu Guru, pitak ya Bu Guru. Ada yang punya pitak? Duh, kok ini kayak anakku ya, bekas luka. Tanya, kamu siapa? Aku Sang Kuryang. Kok seperti anakku ya? Masa? Kamu punya anak? Kamu kan masih muda. Aku, jangan-jangan kamu adalah anakku gitu. Cerita kisahnya ya, akhirnya oh bener, kamu itu memang anakku. Sang Kuryang menceritakan jadi dari situ, iya kamu adalah anakku. Tidak mungkin kalau kamu adalah ibuku. Kalau kamu ibuku, kamu pasti sudah tua, sudah keriput ya, sudah nenek-nenek, jalannya udah buku-buku. Sementara kamu masih cantik, masih muda, nggak mungkin lah ya. Pokoknya si Sang Kuryang itu berkeras bahwa kamu bukan ibuku gitu. Oke, ngotot gitu ya. Dan Dayang Sumbi pun berkeras bahwa tidak, aku memang ibumu. Kedua insan ini saling memegang teguh pendirian ya. Pokoknya aku harus menikahimu, kata Sang Kuryang. Jangan, nggak bisa, aku ibumu, aku tidak bisa menikah denganmu. Ibu dan anak tidak boleh menikah, ya kan? Iya. Tapi maksa saja, maksa oke, aku kudu nikah karo kowe gitu kalau bahasa warompreng ya. Akhirnya karena keras hati si Sang Kuryang memaksa, dan Sumbi pun menyerah. Ya baiklah Sang Kuryang, kalau kamu memang ingin menikahiku, aku punya syarat. Apa syaratnya? Aku pasti bisa memenuhi, kata Sang Kuryang. Merasa gagah kan? Apa sih ora, kowe kayak gitu katanya. Buatkan aku danau dan perahu untuk kita seberang ke sana. Tapi dalam satu malam. Oh, siang kecil, kata si Sang Kuryang gitu ya. Baiklah. Akhirnya Sang Kuryang pergi ya. Nah, Sang Kuryang selain sakti punya anak buah itu yang tadi ketemu di hutan bertarung itu. Weh, anak buahku, weh bro. So, bestie.
aku ada tugas buat kalian, bantu aku ya. Ya, guru. Tugas apa? Tolong buatkan danau dan perahu. Aku buat mengarungi bersama calon istriku Dayang Sumbi. Siap. Tapi satu malam ya. Siap. Gitu. Cocok gitu kan. Satu malam. Ya Dayang Sumbi sambil jalan. Aduh, gimana nih ya kalau benar-benar jadi? Masa aku harus menikah dengan anakku? Aduh, gimana ya? Kemudian Dayang Sumbi ini berdoa kepada Yang Widi, namanya Yang Widi kalau sembahannya mereka ya. Tolonglah aku dewa agar si Sakur yang tidak jadi menikahiku, karena aku yakin ini adalah perbuatan terlarang karena sempat terjadi begitu kan. Akhirnya mendapat petunjuk dari sang dewa. Wahai Dayang Sumbi, suruhlah mereka orang penduduk desa untuk mengibarkan kain sutra berwarna jingga ya di timur, dan pukullah orang-orang desa untuk memukul lesung. Karena lesungnya kalau dipukul-pukul otomatis ayam jantan itu merasa oh berarti sudah pagi, padahal itu tengah malam, jam 12 malam gitu. Nah, teman-temannya Dayang Sumbi ini mengibar-nibaskan selendang berwarna jingga itu, oranye gitu. Kalau itu kan tandanya, oh tandanya sudah pagi. Nah, kalau sudah pagi, makhluk-makhluk halus ini tidak mau bertemu dengan sinar matahari. Mereka hanya beraktivitas di malam hari. Waduh, Sang Kurya, sudah pagi, maaf kami tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Ya, kok sampai di parkiran ya? Pas akhirnya ya, karena ada sinyal-sinyal kehidupan pagi ya, sampailah di terminalnya. Bukan ya, iya hatiku asik ya, sampailah mereka ya, nggak jadi tuh pada berminggat. Tidak, harus sudah pagi, hey kita pulang, nanti kita bertemu manusia. Pulang ya mereka. Belum, ini masih malam. Itu kamu dibohongi, kamu diprank itu sama Dayang Sumbi gitu ya. Orang-orang kampung sudah memukul lesung gitu ya, untuk mau padi gitu. Mereka akhirnya pergi. Marah ya Sang Kurya, marah mendatangi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, kau telah berbuat curang gitu katanya. Ini jadi pasukanku tidak bisa menyelesaikan tugas. Marah itu si Sang Kurya. Dengan kemarahannya itu, perahu yang belum jadi ditendang. Sampai daratnya di atas, nanti jangan kita kunjungi. Kita tepuk tangan. Ceritanya selesai seperti itu.